Hai guys, sekarang aku lagi di kantor pemerintahan. Ini adalah kantor pusat pemerintahan di... Selamat datang di Lusaka, ibu kota Zambia. Setelah sebelumnya perjalanan meninggalkan Livingstone, sekarang posisiku berada di jantung ibu kota Zambia, Lusaka. Ini lagi di City Center di Lusaka. Di hari pertama di Lusaka, aku langsung pergi menuju City Center, pusat kota yang berada di tengah ibu kota. Tentunya aku tidak sendirian di sini, tetapi dikawal oleh seorang polisi. Namanya Boster. Dia adalah salah satu anggota kepolisian Zambia. Nanti akan kuceritakan lebih lanjut tentang dirinya ya. Situasi dan kondisi di ibu kota Zambia tidaklah begitu aman, apalagi untuk seorang cewek asing solo traveler. Dia apa sih? Asma mana pakai cukup ramai. Ini adalah pasar serba ada alias supermarket tradisional Lusaka. Hampir semua kebutuhan rumah tangga bisa ditemukan di sini. Dan tentunya harganya lebih miring daripada supermarket modern. Situasi dan kondisinya tidak jauh berbeda sih dengan pasar-pasar tradisional di negeri-negeri Afrika lainnya. Aku pribadi sih memang lebih suka berbelanja di pasar tradisional seperti ini dimanapun berada. Selain bisa berinteraksi dengan penduduk lokal, kita juga bisa mendukung para pelaku UMKM. Di pasar sini pun tidak hanya ada orang yang berjualan saja loh, tetapi juga ada layanan mani-pedi. Jadi aku mampir dulu deh. Lagi cobain manicure pedicure, ikut manicure pedicure gitu di tempat di Lusaka. Lucu banget di tempatnya. Jadi bukan di salon tapi kayak street. Ini bukan salon yang biasanya berada di dalam rumah atau gedung, tetapi aku lebih menyebutnya sebagai street mani-pedi alias mani-pedi jalanan. Atau mungkin salon kecantikan jalanan atau asongan mungkin ya. Kalau makanan kan street food ya. Kalau ini street manicure atau street pedicure kayak gini. Terus di sini lucunya yang ngerjain mani pedicure itu bukan cewek tapi cowok. Pengalaman pertama aku ke street manicure, street pedicure. Lucu sih. Memang sih ini pertama kalinya aku ngerasain mani-pedi di jalanan. Pekerja kecantikannya dikerjain oleh cowok semua memang, tapi pelanggannya di sini yang kulihat cewek semua loh. Terus mereka ini terampil dan cukup profesional juga ngerjainnya. Dan meskipun lokasinya hanya berada di jalanan dalam gang sempit seperti ini, tapi fasilitas dan peralatannya juga cukup lengkap. Hanya saja sayangnya aku tidak sempat bertanya kepada mas-mas yang menjadi nail art ini, kira-kira apakah mereka harus membayar untuk menempati lokasi di pinggir jalan seperti ini atau justru hanya membayar kepada mafia jalanan. Tempat ini pun kalau bukan karena polisi bodyguardku yang mengajak, aku juga tidak akan pernah tahu sih. Yang buat aku salut banget di sini itu walaupun mereka di sini kekurangan, mereka itu tetap kerja apapun yang mereka bisa, jualan apa aja, buka salon pinggir jalan gini. Jadi walaupun ini salah satu negeri termiskin di dunia, tapi pengalaman aku belum pernah menjumpai pengemis ya di sini. Keren sih ini, mereka mental kerja kerasnya tinggi. The drum beats cold through the night. Ancient whispers rise in the light. Oh, motherland, your spirit takes flight. Boundless sky. Sejenak aku malah fokus sama kain Afrika ini, namanya kain Chitenge. Bagus dan unik juga ya coraknya. Ngomong-ngomong, selain bisnis rambut wig atau rambut palsu, nampaknya di Afrika bisnis mani-pedi juga merupakan salah satu yang paling laris di negeri-negeri Afrika. Setelah selesai manicure dan pedicure, aku juga memesan layanan cukur alis sama mas-masnya di sini. Untuk harga total semua layanan ini, manicure, pedicure, dan cukur alis, semuanya habis 200 kwacha atau kurang lebih 11 US dollar. Ya, kalau dirupiahkan memang mahal karena mata uang rupiah kan tidak hanya melemah terhadap US dollar, tetapi juga melemah terhadap mata uang negara Afrika miskin seperti Zambia. Jadi aku udah selesai. Thank you. Very nice. And this one.
selesai guys. Totalnya ini habis untuk manikurnya habis 40 wajah, untuk pedikurnya cuma dibersihin aja 50 wajah, terus ini 50 wajah, jadi totalnya 200 wajah. What pond is this? What? Why the pond is so big? So funny. So funny, yeah, the pond is so big. Okay, thank you. If you want to change it, Okay, thank you. Very cheap, only 200 and not bad. Thank you. Bye bye. Maksud, hai guys, sekarang aku lagi di kantor pemerintahan. Aduh, anginnya gede banget. Ini adalah kantor pusat pemerintahan di Lusaka, Zambia. Inilah gedungnya. Let's see. Nah, seperti ini gedungnya di sini. What government is this? This is the headquarter of government. This one? Headquarter of government. No? The offices. The office. Yes. Oke. Oke. Aduh, anginnya kencang. Cuaca di Lusaka nggak begitu panas, makanya aku pakai sweater. Cuacanya enak sih, nggak panas dan nggak dingin. Sejuk di sini, tapi silau. Nah, di belakangku adalah bangunan untuk pemerintahan. Katanya sih di sini pemerintahannya satu kompleks gitu, nggak kayak di Indo. Biasanya kalau di Indo itu kan kayak menteri keuangan, menteri ekonomi, menteri pemuda dan olahraga itu sendiri-sendiri. Tapi di sini satu kompleks. Bangunannya cakep sih. Terus ini adalah museum di sini, National Museum. Yeah, Boanji. But I used to. Ow! Hope the camera doesn't get damaged. I didn't see it. the sands of time, they slip so Ini aku lagi mau masuk ke museum, Lusaka National Museum. Oh. What is inside of the museum? Have you been here? Tidak jauh dari pasar tadi, aku sekarang berkunjung ke salah satu museum nasional Zambia. Lusaka National Museum. Wait, and who is this? Antonio Agustinho Neto. Who is this? Who is this? You not sure or you don't know? You don't know. You are Zambian and you don't know. So hot. Africa unite. We are one fire burning. Africa unite. The tide is So how much is the entrance? We're saying 150. 152, in fact. For Zambian is free. No, Zambians it's a bit cheap, but it's not free. We pay also. Okay. Yes. So how much I should pay all? For us too, he's saying 152. Okay. 150 for two. Oh, 150 for two. Airtel number. Remember, 0977 64 64 58 38. 38. Yeah. 583. Simeon. Yes, yes. Thank you. Yeah, okay, thanks. So what it is on the ground floor, this is just a contemporary art gallery. Okay. Then on the upper floor, that's where we have the permanent exhibition. Start with the ground floor or you start upstairs. But as you go upstairs, you go in this direction. Yes, yes. Yes, yes. What donor? What's that donor? Those are the people that contributed to the coming up of this museum. They contributed some artworks and a number of things. Okay. Yes, yes. Yes. Okay, thank you. You're welcome, please.
Bayarnya 150. May I see the ticket? For Zambian only 10. Only 10. Yeah. Nothing. This is nothing. Yes. What the heck? It was nothing. Yeah, what the heck? This is nothing. Big difference. But people don't come and visit such places. Zambians. I only came once. You just came once before. Di pemandangan awal lantai kedua langsung ada gambar jelmaan kera. Tapi aku sih tidak percaya ya sama teori Darwinisme kalau manusia itu adalah titisan kera. Ya beginilah museum. Kalau aku sih kurang tertarik sih sama museum. Lebih suka yang nature gitu, yang anti mainstream. Kalau museum kayak gini biasa aja. Ya, kayak di Indonesia. Yeah, you play. Okay, what's there? Oh, wait, there is. Wah, ada foto presiden pertama Zambia, Kenneth Kaunda, dan Mao Zedong, bapak pendiri Republik Rakyat Cina. Ternyata Museum Lusaka ini tidak hanya menceritakan sejarah internal dan perjuangan kemerdekaan Zambia, tetapi juga hubungan baiknya dengan Cina pada masa pemerintahan Kenneth Kaunda dan Mao Zedong. Untuk masuk gini aja, untuk foreigner dikenakan 140 kwacha, sementara untuk orang lokal sendiri cuma bayar 10 kwacha aja. Beda banget ya. Museum Nasional Lusaka ini tidak begitu besar, hanya terdiri dari 2 lantai. Di lantai 1 terdapat resepsionis, area pameran atau exhibition, koleksi arkeologi, serta galeri seni. Sementara itu, di lantai 2 ini berisi berbagai sejarah nasional Zambia, etnografi, budaya, galeri seni, dan ada juga benda-benda atau patung arkeologis. Ada orang. Aku pikir orang beneran. Serem banget gak sih? Ih, why so scary? Serem banget sih ini orang di belakangku. Oh, Stone Tool Kidnapping Workshop. It looks scary. I thought it's really human. Africa still waits, still waits. How if he's suddenly alive? Oh, scary. Is it human made or? Human made. Oh. It's not a human being. Oh my god, look like very real, very scary. Oh my god, we're so scary. Method of making stone tools. The chains and the gates. For real, it's so scary. Her heart beats strong, her spirit great. Africa still waits, still waits. Citrus Oh, in Zambia, yes. your Before they ancestor. could start building houses. So it was your ancestor living in the cave before. No, I mean, they were. It's fire. Terus ini ada lagi. Zambia, the making of a nation. Sesi berikutnya yang paling menarik menurutku adalah sesi galeri sejarah, di mana di sini aku bisa belajar langsung sejarah negeri Zambia. Ternyata nama Zambia berasal dari nama Sungai Zambezi, sungai terbesar di Zambia. Zambezi sendiri adalah ungkapan dalam bahasa Lunda yaitu Zambienzi, yang secara harfiah artinya adalah Tuhan datang. Dari ungkapan itulah nama negeri ini diusulkan. Awalnya bernama Zambezia dan kemudian disempurnakan menjadi Zambia oleh Simon Mwansa Katwepwe, salah satu pahlawan kemerdekaan Zambia. Di sini lucunya ada presiden keempat Zambia yang namanya Rupiah Bwezani Banda. Do you know Rupiah? Rupiah is the name of the Indonesia currency. Okay. This is our president, HH. the current president. Is he good? Very good. Very good. Yeah. Really? Yeah, because you are police. That's why. It's not fair to us, police. Police always say, yeah, very good. Because you are his slave.
Jadi memang Bosser ini adalah polisi pengawal pribadi. Lebih tepatnya dia adalah salah satu polisi bodyguardnya wakil presiden Zambia, Wapres Zambia yang bernama Mutale Nalumango. Cameras, they were recording, voices are recording. It's not fair. I need to ask another. To like let someone just to go around. I need to ask another people, not police like you. Because if I police, the police will say, oh, the president is very good. Rifle. What gun do you use? Huh? AK. Very big. What about the small one? Tapi ngomong-ngomong, kebanyakan orang-orang di negara lain mereka lebih menghormati presiden mereka sendiri deh. Kayaknya cuma di Indonesia aja deh yang masyarakatnya kurang respect sama presidennya sendiri. Sesi selanjutnya yang tidak kalah menarik adalah pameran etnografi Zambia, yaitu menampilkan model atau replika kehidupan desa dan rumah-rumah tradisional ala Zambia. Oh, you're making fire. Okay. And what about you? What's your name? Oh, nice to meet you. Nice to meet you. Oh, hi. What are you doing? Ah, you're playing. Can I join you playing? Kukuryu, kukuryu. Hi, hi. What are you doing? Oh, are you making sima? Yeah? Sima, this is sima. Okay. What about this? Replikanya pun lengkap dengan peralatan rumah tangga, keranjang, tembikar, alat-alat pertanian, mainan anak, dan sebagainya. Pemandangan seperti ini persis sama dengan pengalamanku saat tinggal di Livingstone kemarin. Mungkin di ibu kota Lusaka sudah tidak ada lagi ya, tapi di pedalaman Zambia masih banyak dijumpai. Mirip banget dengan kondisinya di Livingstone yang mana sampai sekarang pun masih terasa tradisional seperti yang digambarkan dalam museum ini. Apalagi bangunan rumah-rumahnya. Rumah yang temboknya terbuat dari tanah liat dengan atap jeramik runcing. Ini mengingatkanku dengan rumah tinggal Angela di Livingstone kemarin. So this one is making a cooking stick. Okay. Hi, how are you? What's your name? Oh, his name is Albert. Nice to meet you. Hi, what are you playing? What are they playing? Oh, can I join you? Nice, I will join you. What's your name? Oh, your name is Kenneth Kaunda. Oh, his name is Kenneth Kaunda. What about you? Oh, your name is HH. Okay, nice to meet you. What about you? What's your name? Oh, you are Mugabe. Hi, Mugabe. Africa unite. We are one fire burning. Africa unite. The tide is turning from the soil to the stars. We are learning. Ini adalah di lantai 1. Lantai 1 isinya cuma gini doang sih. Terus ada perpustakaan di sini. Oh, tapi malas nggak mau masuk. Ya, beginilah Museum Nasional Lusaka, edukatif dan informatif. Pengunjung ataupun turis bisa mendapatkan gambaran lengkap tentang sejarah politik, perjuangan kemerdekaan, hubungan internasional, dan identitas nasional Zambia. Kekurangannya adalah sejumlah pengunjung menilai tampilannya agak sederhana atau terlalu basic ya, kurang modern, dan ada bagian yang terasa bias. Misalnya, penekanannya pada presiden pertama Zambia, yaitu Kenneth Kaunda, dan renovasinya terhambat karena keterbatasan dana. Kesimpulannya adalah layak dikunjungi khususnya pengunjung ataupun turis-turis yang tertarik dengan sejarah, budaya, dan seni Afrika atau Zambia. Terakhir, sebagai penutup awal kunjungan hari pertama di ibu kota Zambia, setelah pergi meninggalkan Museum Nasional Lusaka, aku diajak untuk berkunjung ke Minister of Mines and Mineral Development atau Kementerian Pertambangan dan Pengembangan Sumber Daya Mineral.
Kalau di Indonesia setara dengan Kementerian ESDM atau Energi dan Sumber Daya Mineral. Ya, karena Zambia memang kaya akan sumber-sumber daya mineral di dalam kandungan tanahnya. Meeting apa aja sih? Hehe, ya rahasia dong. Cukup ini saja ya hari pertamaku di Lusaka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah. They are making